Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang overview of learning disability. Dan video ini dibuat untuk memenuhi penugasan pendidikan anak kesulitan belajar dengan dosen pengampu Ibu Riana Baguskorowati. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggreni Dewi dengan nomor NIM 1102621012 dari Universitas Negeri Jakarta dengan program studi pendidikan khusus kelas A 2021. Yang pertama, aku mau menjelaskan tentang definisi. Prevalensi menyebabkan pertimbangan pendidikan dan transisi untuk ketidakmampuan belajar dimulai dengan definisi. Ketidakmampuan belajar adalah gangguan dalam proses psikologis yang terlibat dalam memahami atau menggunakan bahasa yang dapat dimanifestasikan dalam masalah. Gangguan-gangguan yang ada di dalam kesulitan belajar antara lain mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, mengerjakan matematika, dan lain sebagainya. Ketidakmampuan belajar menurut definisi atau gangguan yang merupakan proses psikologis dasar yang melibatkan pemahaman dan penggunaan bahasa, dan yang dimaksud adalah kemampuan untuk menerima proses mengingat dan kemudian mengkomunikasikan informasi itu dan melakukan itu dengan jenis area tertentu. Nah, ketidakmampuan belajar ini bukanlah hasil dari penglihatan yang buruk atau pendengaran yang buruk. Dan yang paling penting adalah ketidakmampuan belajar bukanlah akibat dari ketidakberuntungan. Jadi, misalnya kerugian lingkungan budaya atau ekonomi bukanlah penyebab ketidakmampuan belajar. Nah, yang berikutnya ada karakteristik. Mari kita lihat beberapa karakteristik yang ada di anak dengan ketidakmampuan belajar. Yang pertama ada disleksia. Disleksia adalah ketidakmampuan yang parah dalam membaca, terutama yang berkaitan dengan pengkodean. Disleksia ini tergolong sebagai gangguan saraf pada otak yang memproses bahasa, dan kondisi ini dapat dialami oleh anak-anak ataupun orang dewasa. Belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan disleksia, dan sejumlah faktor juga bisa memicu, misalnya kelainan genetik. Untuk menghilangkan ketakutan pada anak tersebut, maka anak diwajibkan untuk membaca. Dengan rutin membaca, maka kemampuan anak akan meningkat. Yang berikutnya ada disgrafia, adalah kesulitan belajar menulis yang parah, termasuk tulisan tangan. Nah, ketika baru belajar menulis, sebagian anak mungkin mengalami kesulitan. Namun, jika anak terus-menerus mengalami kesulitan, maka kegiatan akan terganggu dan kondisi ini perlu diwaspadai. Penyebab disgrafia sendiri yang muncul di masa kanak-kanak belum diketahui secara pasti, namun kondisi ini diduga terkait dengan adanya masalah pada bagian otak yang berfungsi untuk mengingat kata-kata dan tulisan menjadi memori, serta menganalisis arti dan cara membaca. Nah, guna mendukung kemampuan anak disgrafia dalam menulis, dokter dapat melakukan terapi okupasi dan latihan keterampilan motorik. Yang berikutnya adalah disprasia, adalah kesulitan melakukan gerakan kompleks, termasuk gerakan otot yang diperlukan untuk berbicara. Ini merupakan gangguan pergerakan dan koordinasi akibat adanya kelainan pada perkembangan saraf. Ini juga kelainan bawaan namun tidak selalu terjadi dan terdeteksi sejak lahir. Sampai saat ini penyebab disprasia masih belum bisa dipastikan, namun diduga kondisi ini terjadi akibat gangguan perkembangan sistem saraf di otak. Nah, tapi kita juga bisa menganjurkan orang tua dan keluarga untuk rutin memberikan stimulasi kepada anak. Dengan cara itu, maka anak akan bisa memperbaiki kondisinya. Yang berikutnya adalah gangguan pemrosesan pendengaran, adalah ketika kesulitan membedakan suara yang mirip atau membingungkan urutan suara yang didengar atau diucapkan. Nah, gangguan proses mendengar adalah masalah pendengaran ketika otak tidak dapat memproses suara dengan cara normal. Mendengarkan adalah proses yang kompleks. Nah, gelombang suara yang masuk ke saluran telinga dan menyebabkan gendang telinga menjadi bergetar. Berikutnya adalah ketidakmampuan belajar nonverbal, adalah ketidakmampuan untuk mengingat kata-kata ataupun nama objek. Umum, orang-orang yang mengalami ketidakmampuan belajar nonverbal atau NVLD berjuang dengan keterampilan spasial dan sosial
Kunci utama untuk orang-orang yang mengalami NVLD adalah bahwa mereka memiliki setidaknya keterampilan yang verbal seusianya, seperti berbicara dan dapat membaca sandi. Yang terakhir adalah persepsi visual atau defisit motorik visual. Ada ketidakmampuan untuk membedakan antara latar depan dan latar belakang, serta masalah nomor, huruf, bentuk benda, ataupun simbol yang tampak serupa. Nah, pembelajaran motorik ini mengacu secara luas pada perubahan gerakan organisme yang mencerminkan perubahan struktur dan fungsi saraf. Berikutnya ada beberapa bendera merah. Nah, di sini dijelaskan anak dapat menebak secara terus-menerus saat membaca. Mungkin mereka mengalami kesulitan memahami dan mengikuti petunjuk. Mereka mungkin berbicara dengan baik, tetapi membacanya dengan buruk. Mereka akan mengalami kesulitan yang ekstrim dengan matematika. Nah, juga mungkin mereka akan mengacaukan kata dan huruf yang mirip. Selanjutnya ada identifikasi. Pastikan untuk menjelaskan gangguan pendengaran atau penglihatan, cacat intelektual, perkembangan, keterlambatan, dan gangguan perilaku emosional. Kemudian mulai carilah masalah dengan tugas akademik dan belajar. Perbedaan antara pencapaian dan gangguan yang diharapkan dan aktual dalam proses psikologis dasar. Nah, langkah awal yang dilakukan dalam menemukan dan menentukan anak kesulitan belajar melalui identifikasi. Identifikasi merupakan upaya untuk menemukanali yang diduga memiliki kebutuhan khusus. Lanjut kepada skor IQ. Mari kita lihat secara singkat kurva normal untuk skor IQ. Nah, rata-rata manusia memiliki skor IQ atau Intelligence Quotient 100. Jika terlihat skor 115 dan skor ini merupakan skor IQ yang tertinggi. Dan kemudian lihat di skor 85. Ini termasuk rata-rata rendah. Jadi mengapa melakukan tes IQ? Ini dikarenakan sedang mencari masalah dengan ekspresi lisan, pemahaman, mendengarkan ekspresi tertulis. Untuk mengetahui kategori mana yang memenuhi syarat untuk ketidakmampuan belajar. Dulu ada sistem di mana kita melihat prestasi dan perbedaan. Nah, kesulitan belajar spesifik ini sering didefinisikan sebagai pencapaian yang rendah dan tidak terduga. Berdasarkan konsep mengenai pencapaian rendah yang tidak terduga, model kesenjangan digunakan dalam upaya mendiagnosis kesulitan belajar spesifik. Nah, menurut model kesenjangan, diagnosis kesulitan belajar spesifik dapat ditegakkan setelah ditemukan adanya perbedaan antara IQ dan prestasi. Lanjut tentang respon terhadap intervensi atau RTI. Nah, alih-alih menggunakan metode bobot yang gagal, banyak sekolah dan distrik incorporate menggunakan respon terhadap intervensi atau RTI. Nah, tetapi ada beberapa tindakan pencegahan untuk memastikan juga mempertimbangkan. Ada sedikit bukti tentang efektivitas identifikasi menggunakan RTI. Sebagian besar penelitian terfokus hanya di membaca. Banyak guru yang gagal menggunakan instruksi berbasis bukti tingkat 1, yaitu pendidikan umum. Kelas terlalu banyak variabilitas yang terjadi di tingkat 2 yang telah ditemukan. Nah, sebagian besar model RTI juga diterapkan di SD. Awal sebelumnya keterampilan yang dibutuhkan lebih kompleks, dan akhirnya mungkin ada terlalu banyak daur ulang antara 1 dan 2, dan untuk itu menunjukkan bahwa siswa benar-benar perlu mendengar 3 dukungan yang juga dapat dianggap sebagai pendidikan khusus. Respon to intervention atau RTI adalah kerangka instruksional di mana sekolah dapat memberikan intervensi awal bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar, akademik, dan perilaku. Hal ini juga dipromosikan sebagai alternatif model perbedaan IQ untuk mengidentifikasi siswa dengan ketidakmampuan belajar. Sebagian besar negara telah mengembangkan atau sedang mengembangkan model RTI ini yang dapat digunakan oleh sistem sekolah, dan topik RTI yang sering ditulis dalam jurnal pendidikan dan dibicarakan di konferensi profesional. Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan pembaca tentang ringkasan dasar penelitian, dan model RTI sendiri adalah model pendekatan multi-tier di mana untuk membantu pembelajar yang kesulitan. Menurut Wissler, ketidakmampuan adalah skala untuk anak-anak, yaitu penilaian akademik yang merupakan
penilaian terhadap pelaksanaan dan keberhasilan pembelajaran dalam suatu pendidikan. Dalam arti lain, penilaian akademik ini merupakan penghubung antara proses pendidikan dan hasil pembelajaran. Kemudian ada pengamatan siswa. Laporan hasil pengamatan adalah laporan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap suatu objek pengamatan. Nah, dalam buku ini juga dijelaskan bahwa membuat laporan hasil pengamatan sama dengan cara membuat laporan kegiatan. Selanjutnya ada analisis sampel atau wawancara, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan tanya jawab yang berfungsi untuk menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Prevalensi. Nah, kira-kira 5% siswa yang berusia 6 hingga 17 tahun telah diidentifikasi memiliki ketidakmampuan belajar, dan prevalensi ini meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak tahun 1977, dan jumlah anak perempuan juga 3:1 dari anak laki-laki. Menurut Halalan et al., jumlah anak berkesulitan belajar meningkat secara drastis. Halahan dan Kaufman juga mengungkapkan bahwa prevalensi learning disabilities ini sangatlah bervariasi dari 1% hingga 30%. Hasil penelitian di Indonesia pun menunjukkan bahwa 3.215 murid kelas 1 hingga kelas 6 SD di Jakarta terdapat 16,52% siswa yang dinyatakan sebagai murid kesulitan belajar oleh gurunya. Pembahasan berikutnya penyebab. Nah, sebagian besar penyebab anak kesulitan belajar ini tidak diketahui, tetapi itu mungkin karena sel otaknya berubah atau kemungkinan turun-menurun dan diturunkan orang tuanya, dan kemudian ketidakseimbangan biokimia di otak atau mungkin dari lingkungan. Nah, disfungsi neurologis ini sering tidak hanya menyebabkan kesulitan belajar, tetapi juga dapat menyebabkan hambatan intelektual atau gangguan emosional. Juga bisa disebabkan pada saat prenatal, termasuk penyakit atau cedera selama atau sebelum kelahiran. Kemudian prenatal termasuk persalinan prematur atau persalinan yang berkepanjangan. Dan selanjutnya ada postnatal, termasuk cedera kepala anak. Tetapi penyebab utama kesulitan belajar atau learning disabilities adalah faktor internal, yaitu kemungkinan adanya disfungsi neurologis. Sedangkan penyebab utama problema belajar atau learning problems adalah faktor eksternal, yaitu antara lain berupa strategi pembelajaran yang keliru, pengelolaan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi, dan pemberian ulangan atau penguatan yang tidak tepat. Pembahasan berikutnya adalah akomodasi. Nah, untuk membantu anak-anak belajar termasuk memungkinkan siswa untuk mendemonstrasikan pembelajaran dalam berbagai cara seperti pendengaran visual, taktil, memberikan waktu ekstra untuk mengerjakan pekerjaan ataupun tugas. Mintalah pencatat atau rekaman video sesi kelas, rekaman video atau audio. Nah, gunakan juga audio, buku teks, dan program komputer yang menyediakan sumber pidato ke teks atau jenis pidato TD. Pembahasan selanjutnya ada strategi pengajaran, termasuk membuat instruksi sederhana dan jelas, mengajarkan siswa untuk menggunakan strategi memori, menggunakan reseptansi visual atau pemetaan, berikan kesempatan untuk berlatih, dan apa yang ingin mereka pelajari harus diperbolehkan. Ajari siswa untuk melacak bagaimana mereka belajar, ajari mereka bagaimana melakukan pemantauan diri, juga berikan hadiah gratis, juga dorongan serta pujian agar dapat membangkitkan semangat anak. Lanjut ke pembahasan elemen dan sains. Nah, dalam studi sosial kita dapat fokus pada peningkatan konten dan grafik penyelenggara dan mnemonik, dan instruksi langsung adalah strategi pengajaran yang luar biasa yang mencakup analisis tugas, skrip, urutan, dan pelajaran yang cepat, latihan, praktik, dan kelompok kecil. Nah, ada juga tutor sebaya di mana dapat menggabungkan tutor sebaya di seluruh kelas ataupun strategi pembelajaran yang dibantu rekaman. Lanjut ke pembahasan transisi. Pembahasan ini memastikan anak-anak dengan ketidakmampuan belajar dapat beralih dari sekolah dasar ke sekolah menengah atas, dari sekolah menengah ke atas ke sekolah menengah atas, juga menengah keluar. Jadi, kita harus yakin untuk membangun ketekunan kemampuan dompet mereka. Nah, kemampuan mereka juga menetapkan tujuan penerimaan
kelemahan dan kekuatan, akses ke jaringan dunia sosial yang kuat. Nah, ekstensif, edukatif, intervensi berkualitas tinggi, serta pekerjaan pelatihan pendukungan lingkungan dapat membuat mereka bisa mengendalikan diri mereka, juga hidup mereka sendiri. Oke, sampai sini aja video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, senang bertemu dengan kalian semua. Bye-bye.